pengkhianat di akhir zaman ini, pencuri di akhir zaman ini berbeda dengan dulu. Kalau dulu biasanya orang yang merampok itu biasanya preman, orang yang punya tato, orang yang gak sekolah, kadang-kadang gak punya rumah, itu biasanya preman. Yang suka rampok, yang suka maling itu mereka dulu. Itu pun mereka kerja sembunyi-sembunyi, jangan nampak, tiba-tiba kena tipu kita. Kalau sekarang yang mencuri uang rakyat itu orang hebat, orang mereka punya jabatan, mereka orang pintar, bahkan mereka nggak butuh. Ini bahayanya nih. Orang melakukan kesalahan itu dibagi oleh Imam Ghazali menjadi 4. Yang pertama, orang yang berbuat kesalahan karena ketidaktahuan, orang bodoh, hukumannya kecil. Yang kedua, orang berbuat kesalahan karena kebutuhan, kerja nggak ada, pinjam nggak dapat, minta juga nggak cocok, dia jadi pengemis. Akhirnya mau bagaimana lagi? Dia mencuri, terpaksa dikasih hukuman agak sedikit lumayan, tapi dia butuh, kasihan orang ini. Tapi tetapnya namanya maling tetap harus dihukum. Yang ketiga, orang yang berbuat kesalahan karena profesi. Ini hukumannya agak berat, karena dia sudah melakukan karena profesi. Ini profesi saya maling, itu profesi yang salah. Masih ada kan profesi yang lain, itu tukang batu, apa tukang jadi nelayan, petani, kan masih banyak. Kenapa profesi maling? Gitu. Makanya sesuatu itu ada disebut dengan nama aslinya. Kalau maling bilang maling, kalau rampok bilang rampok, jangan bilang koruptor. Banyak orang nggak tahu juga koruptor itu apa. Pelacur bilang pelacur, jangan bilang kupu-kupu malam. Ini kalimatnya ini dirubah-rubah, akhirnya orang itu nggak jadi seram, nggak jadi malu. Coba kalau disebut itu pelacur, kan jadi malu dia. Orang juga mengerjakan profesi itu jadi malu. Hati-hati akhir zaman. Neraka dibilang tamasya air panas. Nah itu jadinya begitu. Minum-minuman keras diganti namanya topi miring. Jadi pencuri itu kan sebut pencuri supaya dia malu, begitu maksudnya. Supaya dia ganti profesi. Jadi orang berbuat kesalahan karena profesi tetap dihukum, dan hukumnya memang lumayan berat, masuk penjara. Supaya dia ganti profesi. Yang keempat, ini yang paling berbahaya. Orang yang berbuat kesalahan karena kedikdayaan. Dia nggak butuh, dia tahu itu salah, dia nggak butuh. Profesi dia bukan maling, bahkan dia menteri, dia masih korupsi, ini hukumannya mati. Kalau orang berbuat kesalahan bukan karena kebutuhan, bukan karena profesi, cuman karena memang gaya-gayaan hidup, orang begini nggak boleh dimasukkan penjara, harus dibunuh. Itu namanya fasadun fil ard. Jadi ada 2 orang yang boleh dihukum, orang yang membunuh orang dan orang yang membuat kerusakan total di muka bumi. Ini harus dihukum mati. Kan begitu dulu katanya ketua KPK. Siapa yang mencuri uang bansos, uang pandemi ini, memang layak dihukum mati. Saya teringat keadaan ini sama seperti ketika naiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah yang keempat, negeri dalam keadaan kacau balau, pemimpin korup di mana-mana. Akhirnya terjadi perang saudara. Beliau bermaksud waktu itu kepingin mengganti birokrasi, merubah birokrasi, karena kalau beliau memimpin saat itu dengan birokrasi yang ada, sulit. Itu yang sering saya sampaikan. Awal masalah dalam hidup adalah ketika kita melakukan sesuatu, mengambil sesuatu yang tidak kita butuhkan. Itu masalah. Vaksin semua sudah tahu, vaksin ini nggak ada gunanya. Kalau dia ada guna,
Kenapa kita naik pesawat masih harus lagi tes yang lain? Itu menunjukkan vaksin gak ada gunanya. Baru harganya dulu tuh PCR itu 2.800.000. Di Ambon itu sampai 4 juta lebih. Sekarang turunnya cuma 500.000 sampai 300.000. Kita jadi berpikir, lalu harga yang dulu sama jauh sekali. Berarti selama ini kalian tipu kita ya. Harga aslinya sebenarnya kan segini. Ya Allah, kita ini kok semua jadi bodoh dan ikut rame-rame mengiyakan kebodohan ini. Coba dipikir-pikir hadirin. Ini hidup gaya apa nih sebenarnya? New normal.